Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Kudrisna Kawiswara. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Pompa Sentrifugal Reflux pada kilang BPS 3 Gas Cepu. Untuk outline-nya yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir tanya jawab. Untuk metodenya, pompa pada zaman modern ini sangat ramai digunakan, seperti pada sektor rumah tangga, perkotaan, industri, dan juga sektor minyak dan gas. Dalam industri ini, pompa digunakan sebagai wadah transportasi untuk memindahkan berbagai fluida, baik cair maupun gas, melalui sistem perpipaan dalam rangka memproses atau mendistribusikan produk, seperti pompa sentrifugal pada kilang BPSDM Migas Cepu, yang berfungsi sebagai pompa umpan reflux dari tangki menuju kolom fraksinasi. Pentingnya fungsi pompa dalam kegiatan pengolahan minyak di sektor minyak dan gas membuat penilaian terhadap kinerja pompa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pompa tersebut masih bekerja secara optimal atau tidak, kita perlu mengetahui apakah pompa tersebut memiliki perbedaan efisiensi pada kondisi operasional dan kondisi desain awalnya. Dalam hal ini dilakukan perhitungan dan membandingkan kinerja pompa sentrifugal pada kondisi operasional dengan kondisi desain awal tersebut. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi pompa sentrifugal yang ada pada kilang BPS dan Gas Cepu pada kondisi aktual dengan kondisi awal desain pompa. Pada penulisan jurnal ini, penulis hanya akan membahas evaluasi pompa sentrifugal pada BPSDM Gas Cepu seperti menghitung kecepatan aliran, loss total, head total, NPSHA, daya poros, dan efisiensi pompa. Kemudian untuk metodenya, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang bersumber pada data di lapangan dan dilakukan analisa serta perhitungan untuk menentukan nilai dari data yang dicari. Untuk flowchart-nya dimulai dengan studi literatur, kemudian pengamatan pada peralatan, kemudian pengambilan data, kemudian pengecekan data. Bila pengecekan data sudah sesuai, dilanjutkan evaluasi untuk kerja peralatan, kemudian yang terakhir ada analisa dan kesimpulan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, pompa sentrifugal yang berfungsi untuk menyuplai diagram nafta atau paralel CP sebagai refleks dari tangki T109 menuju kolam fraksinasi C1. Diagram alirnya dapat dilihat. Dan untuk tabelnya, ada tabel 1 berisi tentang data spesifikasi desain pompa sentrifugal, dan tabel 2 yang berisi tentang data spesifikasi desain motor penggerak. Kemudian tabel 3 yang berisi tentang data operasi aktual pompa sentrifugal, kemudian tabel 4 berisi tentang data panjang pipa pada sisi suction dan discharge, dan ada tabel 5 dan 6 yang berisi tentang data instalasi sistem perpipaan pada sisi suction dan discharge. Dan untuk perhitungannya, pertama kita menghitung kecepatan aliran fluida pada sisi suction dan discharge. Setelah didapatkan nilainya, kemudian dilanjut menghitung head loss total pada sisi suction dan pada sisi discharge juga. Setelah mendapatkan head loss pada sisi suction dan sisi discharge, dilanjut menghitung head loss total. Setelah itu menghitung head total dan menghitung NPSHA. Kemudian yang terakhir menghitung daya, mencakupi daya cairan, daya penggerak pompa sentrifugal, daya poros pompa, dan terakhir efisiensi pompa. Dari perhitungan didapatkan pompa sentrifugal memiliki kesimpulan masih dalam keadaan optimal. Head pompa aktual mengalami kenaikan sebesar 2,88 meter dari desain awal sebesar 60 meter, dan dalam pengoperasiannya kapasitas pompa mengalami penurunan dari 20 meter kubik per jam menjadi 0,1667 meter kubik per jam, dikarenakan sedikitnya permintaan dan kilang baru saja diaktifkan kembali setelah dilakukan shutdown. Efisiensi pompa mengalami penurunan sebesar 8%, tapi masih dalam batas aman sehingga masih dapat mencukupi kebutuhan operasi di kilang. Dan hasil perhitungan NPSHA menunjukkan bila nilai NPSHA masih lebih besar dari NPSHR, sehingga pompa masih aman dari fenomena kavitasi. Dari perhitungan di atas, penulis hanya menyarankan untuk memonitoring perawatan dan overhaul pompa secara rutin, guna menjaga kondisi pompa sehingga masa pompa dapat lebih lama dan dapat mengetahui permasalahan pada pompa sedini mungkin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.